Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami dengan judul Analisis Rasio Keuangan Perusahaan pada Sektor Healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ati Dinarosi-Hana MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Nabila Aulia Al-Zahra dengan NIM 11220050. Saya Siti Nur Memahaki dengan NIM 11220288. Saya Marsintia dengan NIM 11220016. Saya Yeni Dewi Senturi dengan NIM 11220164. Selanjutnya pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya. Pendahuluan. Sektor perawatan kesehatan atau healthcare merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Selain berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan, sektor ini juga menjadi tulang punggung dalam meningkat kualitas hidup masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor healthcare menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mendorong percepatan investasi di bidang kesehatan. Meskipun demikian, tantangan dalam mengelola keuangan perusahaan di sektor ini tetap menjadi perhatian utama untuk memastikan keberlanjutan operasional dan daya saing perusahaan. Yang berikutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja keuangan perusahaan sektor healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 berdasarkan analisis rasio keuangan atau likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan rentabilitas. 2. Bagaimana perbandingan rasio keuangan perusahaan-perusahaan tersebut dalam standar industri yang berlaku? Berikutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan tahap pengumpulan data dan analisis data. Berikutnya, ruang lingkup. Dalam makalah ini, ada yang masuk dalam sektor perawatan kesehatan atau healthcare, seperti rumah sakit, farmasi, dan penyedia alat kesehatan yang yang dibeli di website atau BI. Terus mengambil laporan keuangan tahunan periode 21, 22, dan 2000. Penelitian ini berfokus pada 4 jenis rasio keuangan, yakni rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Landasan teori. Rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian pengembangan perusahaan yang mengambil data dari laporan keuangan selama periode sehingga dapat diketahui keuangan perusahaan. Rasio ini sering digunakan oleh manajemen perusahaan memutuskan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kebijakan perusahaan. Sehingga salah berikutnya akan dibahas oleh saya. Selanjutnya ada rasio keuangan. Rasio keuangan yang kami gunakan untuk perhitungan analisa laporan keuangan pada sektor healthcare ada 4. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas terbagi menjadi 3. Yang pertama current ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumusnya aset lancar dibagi liabilitas lancar. Yang kedua ada cash ratio, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumusnya kas ditambah setara kas dibagi liabilitas lancar. Yang ketiga ada quick ratio, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar. Rumusnya aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar.
Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada debt to asset ratio, yaitu rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Rumusnya total liabilitas dibagi total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana utang perusahaan dibiayai oleh ekuitas atau modal sendiri. Rumusnya total liabilitas dibagi total ekuitas. Yang ketiga ada rasio aktivitas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada total asset turnover. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan berdasarkan total aset yang dimilikinya. Rumusnya penjualan dibagi total aset. Yang kedua ada inventory turnover, adalah rasio yang seberapa cepat persediaan perusahaan. Adalah rasio yang mengukur seberapa cepat persediaan perusahaan dijual dan diganti selama periode tertentu. Rumusnya PP dibagi persediaan. Dan yang terakhir ada rasio rentabilitas yang terbagi menjadi dua. Yang pertama return on asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Terus rumusnya laba bersih dibagi total aset. Yang kedua ada return on equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rumusnya laba bersih dibagi total ekuitas. Selanjutnya memasuki hasil dan pembahasan. Berikut kami lampirkan hasil perhitungan dari rasio yang sudah kami hitung. Yang pertama ada rasio likuiditas pada current ratio. Berdasarkan perhitungan dari tabel di samping, dapat diketahui bahwa persentase tertinggi didapatkan oleh PT Metro Healthcare Indonesia Tbk dengan persentase 9,6 kali, yang berarti bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh Rp 9,6 kali aktiva lancar. Sebaliknya, nilai current ratio terendah diperoleh oleh PT Indofarma Tbk dengan persentase sebesar 0,8 kali, yang berarti kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancar hanya sebesar Rp 0,8. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Marsintia. Oke, selanjutnya ada yang kedua yaitu cash ratio. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat presentasi cash ratio untuk perusahaan healthcare. Ada dua perusahaan yang termasuk dalam kondisi paling baik dengan mencapai standar industri 20% sampai 50%, yakni PT Organon Pharma Indonesia Tbk dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido-Muncul Tbk, di mana PT Organon Pharma Indonesia Tbk mendapatkan 43,0007%, yang berarti setiap Rp1 utang lancar dijamin Rp 4,3,007 aktiva lancar. Dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido-Muncul Tbk mendapatkan persentase sebesar 28,262%, yang berarti kemampuan perusahaan untuk setiap Rp1 utang lancar dijamin dengan dengan Rp28,2062 aktiva lancar. Dan sebaliknya, presentasi terendah diperoleh oleh PT Kedoya Adiaraya Tbk dengan persentase sebesar 0%, di mana setiap Rp1 utang lancar dijamin Rp0 aktiva lancar, yang mengakibatkan perusahaan diindikasi kurang baik. Yang ketiga yaitu ada quick ratio. Berdasarkan tabel di atas, persentase quick ratio untuk perusahaan healthcare periode tahun 2021 sampai 2023
di mana perusahaan yang mencapai standar industri 1 sampai 1,5 kali, yaitu didapatkan oleh PT Metro Healthcare Indonesia Tbk dan Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk. Persentase rata-rata yang diperoleh Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk sebesar 1,5 kali, yang berarti setiap Rp1 utang lancar dijamin Rp1,5 aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Dan persentase tertinggi yang diperoleh oleh PT Metro Healthcare Indonesia Tbk yakni sebesar 9,5 kali, yang berarti setiap Rp1 utang lancar mampu dijamin Rp9,5 kali aktiva lancar. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mempertahankan tingkat likuiditasnya guna menumbuhkan tingkat kepercayaan berbagai pihak kepada perusahaan. Yang kedua yaitu ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio. Hasil dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa debt to asset ratio untuk rata-rata persentase tertinggi didapatkan oleh Indofarma Tbk sebesar 125%, yang berarti setiap Rp1 aktiva perusahaan didanai oleh utang sebesar Rp1,25 dari perusahaan, dan persentase terendah diperoleh oleh PT Kedoya Adia Raya Tbk sebesar 10%, yang berarti setiap Rp1 aktiva perusahaan dibiayai oleh utang sebesar Rp0,10 dari perusahaan itu sendiri. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar pula resiko perusahaan dilikuidasi. Dan juga sebaliknya, semakin kecil rasio ini, semakin baik bagi perusahaan menilai kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua ada debt to equity ratio. Berdasarkan tabel di atas, nilai standar industri pada perusahaan healthcare sebesar 50% sampai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DER pada perusahaan healthcare dalam insolvable atau tidak baik, karena berada di atas standar industri. Hal ini sesuai dengan konsep dasar bahwa semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan kinerja yang buruk. Sebab dana yang disediakan oleh kreditur lebih besar dari dana yang disediakan oleh pemegang saham. Maka perusahaan harus berusaha agar DER yang dimiliki harus bernilai lebih rendah dari standar industri. Nilai rata-rata persentase yang baik pada perusahaan sektor healthcare didapatkan oleh Sejahtera Raya, Anugrah Jaya Tbk, Indofarma Tbk, Piridam Pharma Tbk, dan lain-lain, karena memiliki persentase di bawah standar industri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu ada rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover. Dari tabel di atas dapat dilihat nilai total aset turnover untuk sektor healthcare dalam kondisi yang baik, di mana nilai total aset turnover sudah di atas standar industri yaitu 0,5 sampai 1,5 kali. Nilai presentasi tertinggi didapatkan oleh PT Organon Pharma Indonesia Tbk yaitu sebesar 1,8 kali, yang berarti bahwa untuk setiap Rp1 aset dapat menghasilkan 1,8 kali produksi penjualan. Sedangkan nilai presentasi terendah didapatkan oleh PT Metro Healthcare Indonesia Tbk yaitu sebesar 0,1 kali, yang berarti untuk setiap Rp1 aset hanya dapat menghasilkan 0,1 produksi penjualan. Lalu ada inventory turnover. Berdasarkan standar rata-rata industri pada rasio aktivitas inventory turnover yaitu 2,0 sampai 6,0 kali, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perusahaan sektor healthcare yang memenuhi standar rata-rata industri. Hal ini juga menunjukkan kondisi perusahaan dalam keadaan tidak baik, karena berdasarkan presentasi tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan dianggap kurang produktif dalam penjualan dan menghasilkan laba. Yang keempat ada rasio rentabilitas, di mana ada return on asset. Hasil perhitungan dari tabel di atas menunjukkan rata-rata persentase return on asset untuk perusahaan healthcare yang didapatkan sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset yang digunakan hanya dapat menghasilkan 0,051 laba bersih dari total aset yang digunakan.
Dan jika dilihat dari rata-rata industri tersebut sebesar 3% sampai 5%, maka keadaan perusahaan sektor healthcare berada dalam kondisi baik. Ini berarti bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari total asetnya. Lalu ada return on equity. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa untuk rata-rata persentase return on equity yang didapatkan oleh perusahaan sektor healthcare sebesar 1,3%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 modal perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 0,013 jika melihat rata-rata dari standar industri 10% sampai 15%, artinya keadaan perusahaan sektor healthcare dalam keadaan kondisi kurang baik. Dan juga dalam hal ini dapat berarti bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba bersih belum maksimal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis rasio keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sektor healthcare selama periode 2021 hingga 2023, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas. Sebagian besar perusahaan menunjukkan rasio lancar yang stabil dalam kisaran standar industri. Namun, beberapa perusahaan menunjukkan rasio jauh di atas standar, mengindikasikan pengelolaan aset lancar perlu dievaluasi. Lalu ada rasio kas dan rasio cepat memperlihatkan variasi yang signifikan antar perusahaan, dengan beberapa perusahaan jauh melampaui standar industri, sementara lainnya berada di bawah standar, mengindikasikan potensi resiko likuiditas. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio debt to asset dan debt to equity sebagian besar berada dalam kisaran standar industri. Namun beberapa perusahaan memiliki nilai di atas standar, menunjukkan risiko keuangan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Return on asset perusahaan seperti TSPC, SIDO, dan Mika memiliki ROA yang konsisten di atas standar industri, menunjukkan efisiensi dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Lalu ada beberapa perusahaan seperti Inaf menunjukkan nilai negatif, mengindikasikan kurang optimalnya pengelolaan aset. Yang kedua ada return on equity. Perusahaan seperti TSPC dan SIDO memiliki ROE yang konsisten dalam kisaran atau melebihi standar industri, menunjukkan kemampuan menghasilkan laba dari modal ekuitas. Namun beberapa perusahaan dengan DER tinggi menunjukkan nilai ROE yang tidak proporsional, mengindikasikan risiko finansial yang perlu dikelola. Yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Total aset turnover menunjukkan efisiensi operasional yang beragam di antara perusahaan, dengan beberapa perusahaan berada di bawah standar, menandakan kurang optimalnya pemanfaatan aset. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.